Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deha Jukumawati Dewi dari kelas MC 402 dengan NIM 2402011001031. Prodi Manajemen SDM 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang rangkuman pengupahan insentif dan lingkungan kerja dari sesi 2 dan sesi 3. Selanjutnya, tujuan dari ruang lingkup, memahami sistem dan tujuan upah insentif, memahami lingkungan kerja fisik dan psikologis, menilai dampak terhadap produktivitas karyawan. Pengertian dan upah insentif dan tujuan. Menurut Handoko, pengertian upah insentif itu tahun 2002, perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Menurut Pengabdian tahun 2002, pengertian dan upah insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mempertahankan karyawan berprestasi. Jenis-jenis insentif ada tiga. Yang pertama non-material, sosial, dan material. Non-material yaitu penghargaan berupa piagam, piala, dan medali sebagai bentuk pengakuan atas prestasi karyawannya. Yang kedua, sosial. Apa saja sih jenis-jenis insentif sosial? Yaitu promosi jabatan, kesempatan pendidikan lanjutan, dan naik haji sebagai bentuk apresiasi bagi yang muslim. Tiga, jenis intensif material berupa uang tunai dan barang-barang bernilai ekonomi sebagai imbalan langsung atas kinerja karyawannya. Sistem upah insentif karyawan produksi. Dan enam. Yang pertama, Strict Bridge Work Plan, yaitu tarif profesional per unit dengan upah minimal terjamin. Yang kedua, Tailor Price Work Plan, yaitu tarif maksimum dan minimum tergantung pencapaian standar. Yang ketiga, Group Price Work Plan, atau insentif berbasis kinerja kelompok secara kolektif. Yang keempat, Esprit Plan, bonus 50% dari waktu yang berhasil dihemat. Yang kelima, Rowan Plan, premi profesional dengan waktu pengerjaan aktual. Yang keenam, Emerson and Chen Plan, bonus berdasarkan indeks efisiensi minimal 20%. Sistem upah insentif non-produksi, yaitu tenaga penjualan gaji tetap plus komisi penjualan variabel. Manajerial atau eksekutif, yaitu bonus kas berbasis laba, stock option atau hak beli saham di bawah harga pasar. Phantom stock place atau premi kenaikan nilai saham. Jumlah insentif material 50 hingga 60% dari gaji bulanan. Tujuannya untuk meningkatkan keuntungan, pengurangan biaya kerjasama, dan pengembangan calon pimpinan. Insentif untuk seluruh karyawan ada dua. Yang pertama, Stock Ownership Plan, yaitu kesempatan bagi seluruh karyawan untuk memiliki saham perusahaan sebagai bentuk penghargaan dan keterlibatan jangka panjang. Yang kedua, Profit Sharing, pembagian persentase laba perusahaan kepada karyawan dapat diberikan secara tunai di akhir tahun atau ditunda hingga masa pensiun. Lingkungan kerja. Bagian kedua, lingkungan kerja mempelajari faktor-faktor lingkungan kerja fisik dan non-fisik yang mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja fisik. Definisi lingkungan kerja fisik apa sih? Segala sesuatu di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas. Pewarnaan dan penerangan, yaitu gunakan warna sejuk atau netral dan cahaya memadai agar nyaman. Kebersihan dan udara itu menggunakan ventilasi yang baik, pengontrolan kebisingan, dan lingkungan bersih. Jaminan keamanan yaitu konstruksi bangunan aman dan terawat untuk keselamatan kerja. Faktor non-fisik lingkungan kerja, hubungan antara personel, sikap ramah dan saling menghargai antar karyawan, komunikasi yang harmonis, serta suasana kerja yang penuh rasa mendukung. Kenyamanan psikologis, lingkungan kondusif yang mendorong rasa betah karyawan,
minimalkan tenaga kerja, dan memotivasi kinerja berkesinambungan secara optimal. Dampak sinergi 100% sinergi produktivitas. Lingkungan kerja aman, bersih, dan insentif adil menurunkan kegelisahan dan kemogokan karyawan loh. Hasilnya sangat meningkat, mengairahkan kerja tumbuh, dan prestasi karyawan tercapai secara maksimal. Rangkuman sesi satu dan sesi 2. Yang pertama, fokus, motivasi finansial dan penghargaan prestasi karyawan. Untuk peningkatan efisiensi waktu dan target produksi, tujuan mempertahankan karyawan berprestasi dan dorong hasil. Dua, tujuan kenyamanan, keamanan, dan rasa kerasaan karyawan. Sesi 2 fokus kondisi fisik dan suasana hubungan kerja. Dampak peningkatan kualitas kerja dan motivasi berkelanjutan. Kesimpulannya dari sesi satu dan sesi 2 yaitu integrasi intensif dan lingkungan kondusif untuk hasil yang optimal, evaluasi sistem upah, insentif sesuai kebutuhan karyawan, tingkatkan kondisi fisik dan psikologis di tempat kerja, dorong kolaborasi manajemen dan karyawan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.